Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan. Ya, selamat datang di podcast Ampera. Ruang diskusi yang akan membahas mengenai isu-isu aktual seputar dunia peradilan, khususnya di peradilan agama. Nah, saat ini kita akan berbicara bersama tokoh-tokoh yang sangat inspiratif, khususnya pada saat ini adalah Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada episode perdana hari ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan, apalagi ini kan awal tahun 2026, kita akan membahas mengenai rencana program kerja Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia di tahun 2026. Telah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat istimewa, yang sangat kompeten, orang nomor 1 di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu Yang Mulia Bapak Dr. Andes Mukhlis, SHMH, selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang juga didampingi oleh Yang Mulia Bapak Dr. Andes Abdullah SHMH, selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan Bapak Muhammad Aliuddin SAGMH, selaku Ketua Pengadilan Agama Palembang. Selamat datang Bapak, selamat pagi semuanya. Iya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian karena telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk kita dapat berbincang-bincang santai di podcast perdana PA Palembang pada hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana kabar bapak-bapak pada hari ini, Pak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama mungkin ya Pak ya, karena kita berbicara mengenai rencana program kerja Badilak pada tahun 2026, mengingat tahun 2025 kemarin karena banyak sekali penghargaan yang sudah diraih, khususnya yang paling trending saat ini adalah EAC dan Esalput ya Pak ya, karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat pencari keadilan. Nah, bagaimana Pak rencana program kerja kita untuk tahun 2026 ini? Terima kasih, saya senang dan bangga melihat kemajuan yang ada di PA Palembang. Dan pada hari ini saya bisa bincang-bincang dengan keluarga besar PA Palembang. Yang jelasnya kita berpikirnya begini, moto Badilak itu kan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Iya. Kita peningkatan terus, apalagi kita sekarang mengejar agama yang namanya berkelas dunia itu. Iya. Maka semua, terutama layanan kita kepada masyarakat, benar-benar yang layanan yang excellent. Sehingga diharapkan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat pencari keadilan itu benar-benar pelayanan yang excellent, yang menyentuh, tidak berproses terlalu lama. Makanya misalnya tahun 2024 akhir, kita punya layanan digital, istilah kami di Badilak, layanan digital peradilan agama seluruh Indonesia, yaitu regulasinya SEMA 1 2024 tentang e-putusan dan AC. Ini merupakan bahagian dari layanan kita pada masyarakat, layanan digital, karena kita merubah sekarang ini yang lain bersifat komisional pada digital itu. Ini bentuk dari apa? Kemajuan semua institusi. Ya. Karena yang saya katakan tadi, institusi itu harus tahapannya harus selalu meningkat. Ya. Harus meningkat. Kalau kita mundur, rugi lembaga ini. Kita tidak ingin itu. Makanya apa program Badilak akan datang, itu dasarnya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya. Itu kita canangkan, itu yang kita tanamkan di keluarga besar Badilak dan keluarga besar agama seluruh Indonesia. Ya. Artinya program tahun 2025 terus akan dilanjutkan dan kita akan terus memperbaiki di 2026 ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat pencari keadilan, begitu ya Pak ya. Nah, berbicara mengenai layanan teknologi, adakah program prioritas unggulan Pak yang akan dicanangkan di tahun 2026 ini Pak, terkait masalah digitalisasi Pak? Kalau masalah digitalisasi itu sekarang ini sudah keniscayaan. Ya. Bahkan sekarang ini di tingkat Mahkamah Agung sendiri sedang merencanakan akan ada salah satu direktur yang membidangi masalah IT ini. Ini sedang RO untuk Mahkamah Agung. Jadi masalah digital itu sesuatu keniscayaan. Jadi layanan digital, apapun layanan kepada kita masyarakat, sekarang ini kita harapkan layanan itu bersifat digital karena tidak menunggu menit.
Iya. pelayanan kita pada masyarakat itu. Iya, betul. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, layanan digital ini terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan perkembangan layanan kita kepada masyarakat. Sekarang ini alhamdulillah berperkara secara e-code Iya, betul. atau secara elektronik. Iya. Kita alhamdulillah target kita 80% 2025 dan seluruh Indonesia alhamdulillah hampir mendekati 100% seluruhnya. Iya. Ini yang saya membanggakan. Ini bagian dari layanan digital kita juga kepada pencari keadilan. Yang kedua misalnya banyak target Badilak itu yang melampaui batas yang sudah kita canangkan Beritos 2025 itu. Termasuk masalah misalnya mediasi. Kita punya target mediasi hanya 40%. Mediasi kita itu keberhasilan mediasi di PA seluruh Indonesia tahun 2025 itu. Alhamdulillah menggembirakan hati saya kalau kita persentasekan dari 412 penegak agama di Indonesia, alhamdulillah layanan itu melampaui target kita 40% itu, di atas 60% capaian kita pada saat ini. Ini yang saya memenggahkan hati saya yang sedang mendapat amanah sebagai Direktur Jenderal Badan Beragama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, terus yang akan datang kita terus akan meningkatkan sesuai dinamika perkembangan. Karena yang namanya hukum, yang pelayanan masyarakat itu sifatnya dinamis. Iya, betul. Dinamis. Kami kira ini. Oh iya, siap. Terkait masalah ekor tadi ya Pak, sedikit mau kasih informasi Pak. Di tahun 2024 kan PA Palembang kemarin ada beban perkara sebanyak 111 perkara ya Pak ya. Kemudian di tahun 2025 ada masuk perkara sebanyak 3.630 perkara dan semuanya sudah ekor Pak, alhamdulillah. Jadi 100% ekor Pak. Dan kemudian kita lihat perkara yang sudah diputus adalah sebanyak 3.631 sehingga sisa di 2025 sebanyak 110 perkara Bapak yang belum diputus. Luar biasa ya Pak ya peningkatannya, alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak, kan kita berbicara masalah digitalisasi tadi ya Pak ya, teknologi. Nah, menurut Bapak, kan ini kan pasti ada yang mendukung yaitu aparatur pengadilan agama sendiri, yaitu ada SDM-nya. Nah, dari Dirjen Badilak sendiri bagaimana Pak program untuk SDM ini Pak? Memang kan kita sudah ini kan fungsional masalah tenaga IT kita ini. Iya. Itu di Mahkamah Agung kita akan ada penerimaan 2026 itu PNS ya khusus masalah masalah di IT ini. Ya, makanya di Mahkamah Agung itu sekarang program IT digitalisasi layanan kepada masyarakat itu sudah menjadi sudah masuk blueprint. Maka salah satu RO reksumi organisasi di Mahkamah Agung itu rencananya akan ada penambahan salah satu pemecahan dari Biro Humas itu adalah Direktur IT. Iya, Pak. Nah, nanti di tingkat Dirjen akan ada namanya Kabak IT. Sudah itu begitu juga sampai di PA dan PTA. Itu rencananya. Tapi itu masih menunggu keputusan Presiden. Iya. Karena kan yang namanya restrukturisasi, dia harus ada izin ke Seknek, karena juga ini menyangkut juga anggaran. Iya, Pak. Ya, anggaran. Nah, jadi mudah-mudahan kita berdoa semoga ini bisa terrealisasi. Kita harapkan memang Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya itu digitalisasi itu memang suatu kebutuhan real saat ini. Orang tidak lagi berpikir manual. Sekarang berpikirnya digital. Iya, betul. Iya. Iya. Ini saya izin boleh tanya sedikit ke Pak KPTA boleh Bapak? Iya. Sebentar ya Pak ya. Izin Bapak, tadi kan kita sudah mendengar rencana program kerja Badilak ya Pak ya. Nah, untuk emang nggak ada suara Pak. Nah, dari KPTA sendiri Pak, kira-kira bagaimana Pak rencana di tahun 2026 ini untuk merealisasikan dan mendukung program dari Badilak pada PA di seluruh Sumatera Selatan ini Pak? Ya, jadi Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai perpanjangan dari Direktur Jenderal ya, itu apapun menjadi kebijakan dari Bapak Direktur, Dirjen, kemudian dari Mahkamah Agung, itu semuanya akan kita tindak dan kita akan sukseskan. Jadi tentunya dalam waktu dekat, Pak Dirjen kemarin mengatakan bahwa akan ada
namanya itu Rakernas di Badilak, dan kemudian rumusan-rumusan itu tentunya akan kita jabarkan sebagai program Pengadilan Tinggi Agama Palembang melalui Rakernas. Oh ya. Kemudian nanti akan dijabarkan lebih lanjut oleh Pengadilan Agama Surabaya Palembang. Saya seperti itu. Oh iya, siap Pak. Terima kasih Bapak. Iya. Tadi kita sudah berbicara juga mengenai SDM ya Pak ya. Nah, dari KPA sendiri, ini kan kita sudah banyak pegawai di PA Palembang. Bagaimana cara Bapak untuk memimpin atau strategi Bapak agar program Badilak ini dapat terrealisasikan dan tersalurkan dengan baik dalam hal mungkin adakah pembinaan kepada aparatur-aparatur seperti itu Pak? Sebelumnya terima kasih sekali buat Pak Dirjen, suatu keistimewaan bagi kita Pengadilan Agama Palembang dihadiri, dan insya Allah ini perdana dari beliau sekaligus juga dari Pak KPTA Palembang. Kami ucapkan terima kasih Bapak tentang pembinaan terhadap bawahan. Satu, kita mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh atasan kita, Mahkamah Agung, dari Badilak, dan semuanya dari Bawas, termasuk juga tentang pembinaan ASN yang dikeluarkan oleh BKN dan kementerian yang membidangi tentang ASN. Lalu yang kedua, kita manajemennya tetap seperti manajemen umum, yakni POAC, planning, actuating, controlling, jadi organization, actuating, controlling. Nah, dalam pelaksanaannya kita memakai manajemen KKAD. Alhamdulillah, sepanjang pengalaman kami menjadi pimpinan dengan manajemen seperti KKAD, dengan sesama pegawai yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi, alhamdulillah berjalan efektif. Yang jelas tidak keluar dari aturan-aturan yang ada. Kita mengikuti rule yang ada, sekaligus polanya juga pola kasih sayang. Kami kira demikian. Oh iya, artinya di sini ada kita membentuk suasana yang harmonis ya Pak ya, agar kita bisa saling-saling mendukung, saling membantu, suportif untuk menjalankan pekerjaan kita. Juga akan adanya kolaboratif ya Pak ya, dari Mahkamah Agung, turun ke Dirjen Badilak, kemudian ke PTA dan juga ke PA se-Indonesia ya Pak ya, begitu. Nah kembali lagi ke Pak Dirjen, mungkin ini pertanyaan terakhir. Terkait program kerja tersebut kan pasti ada yang namanya tantangan ya Pak ya. Nah bagaimana cara Bapak dan mungkin di Dirjen Badilak itu sendiri untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi di tahun 2026 ini, Pak? Tantangan itu justru membuat kita untuk maju. Ya. Itu yang perlu diingat. Ya. Ini kami di Badilak itu sebelum membuat perencanaan, kita buat dulu namanya tantangan itu ada DIM, dapat inventaris masalah yang harus kita hadapi. Nah, itu yang kita bahas dulu. Kalau tantangannya ini, solusinya ini. Ya. Kalau inventaris masalahnya ini solusinya. Ya. Jadi kita susun itu. Sehingga betul-betul perencanaan kita itu yang kita masukkan dalam program itu program yang bisa kita laksanakan. Istilah saya begini, kita ini punya rasanya punya idealis, Ya. tapi kita juga tetap harus realis melihat sesuatu. Betul. Makanya misalnya tahun 2025 tadi kan waktu kita bahas masalah IKOT itu, saya punya target 80%. Iya, Pak. Kawan-kawan di Badilak, Pak, kenapa tidak langsung aja 100%? Nah, itu kan. Karena kita disentil terus oleh pimpinan, karena 2024 sampai Oktober itu Pengadilan Agama seluruh Indonesia hasil ini cuma 20%. Oh, iya. Nah, maka kita target 80%. Saya katakan begini, ibarat kita bawa mobil itu, kita lihat juga kondisi ban, mobil, dan lain-lain. Jangan sampai kita bawa mobil ampernya 100, tapi gara-gara amper 100 ini ban mobilnya pecah, saya katakan. Mesinnya rusak, saya tidak ingin itu, saya katakan. Maka istilah orang perguruan tinggi itu setinggi-tinggi kita punya idealis, kita juga harus tetap realis. Iya, betul. Nah, itu istilah saya. Maka saya tidak ingin justru kita punya target yang muluk-muluk, justru hambatnya banyak sekali. Iya, betul. Terlewati. Lebih baik kita bertahap, tapi slow tapi pasti. Iya, betul. Nah, itu terlaksana. Itu. Oke. Kalau harapan Bapak, Pak,
untuk pengadilan seluruh Sumatera Selatan ini Pak, gimana Pak? Untuk merealisasikan rencana program kerja tahun 2006 ini, mungkin yang terakhir ya Pak ya, Ya, kalau harapannya. saya punya keyakinan dan Iya, punya harapan besar melihat kemajuan yang ada di Sumatera Selatan. Kita kalau melihat itu kan berdasarkan data yang ada. iya betul Pak. Contoh, saya senang sekali 2 program prioritas Badilag 2025 itu di Sumatera Selatan sudah terlampaui. Misal, IKOT. IKOT itu kan cuma 80% target kita kan, tapi Sumatera Selatan tidak ada yang 80%. Iya, Full 100%. Nah, itu kan contoh. Jadi makanya bagi saya ini sangat menggembirakan. Yang kedua, mediasi. Mediasi iya. sudah di atas 60% Sumatera Oh, Selatan itu alhamdulillah, iya. keberhasilan perkara. Maka saya senang dan bangga ya melihat Sumatera Selatan. Kayak istilah saya Sumatera Selatan itu bagi saya jauh di mata Dekat antara ya, Jakarta dan iya. Palembang, tapi selalu dekat di hati. Dekat sekali ya Pak Nah, ya, iya. heeh. Nah, itu. Oke Pak, terus boleh tambah sedikit lagi Pak pertanyaan Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait podcast kita pada hari ini Bapak? Podcast Eh, perdana kita. Ya, saya senang karena yang saya katakan tadi, institusi kita itu harus kita pacu terus. Hari ini harus lebih baik dari hari-hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Dan itu yang saya lihat di PA Palembang, Wah, luar kemajuan biasa. itu. Maka saya senang bisa ngobrol di Iya, podcast PA Palembang yang podcast namanya Ampera ini. iya Pak, Iya, siap. terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan untuk kita bincang-bincang santai pada hari ini. Semoga podcast kita pada hari ini dapat memberikan sedikit insight kepada teman-teman sobat peradilan ya Pak ya untuk terus tetap semangat dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari gitu. Sobat peradilan sekalian, demikianlah rangkaian podcast kita pada hari ini terkait tentang program kerja Badila pada tahun 2026. Eh, Semoga obrolan ini dapat memberikan manfaat kepada sobat peradilan semuanya. Dan jangan lupa pada sobat peradilan untuk like, subscribe, dan komen. Saya Dea Nurul Kurnia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.